semuanya kita tentunya tahu, sama-sama tahu dan telah berpikir dan telah sama-sama kita tentunya mempelajari apa itu makna dari permulaan dari setiap amal ibadah maupun pekerjaan. Dimulai dari niat. Nah, di kesempatan awal sana ini, di kesempatan awal tahun ini, kita minta sama Allah, antum niatin segala niat-niat yang baik. Semua itu niat menjadi acuan, menjadi pedoman. Apapun semua niat, apapun semua pekerjaan, apapun semua amal, ini menjadi acuan dan panduan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sholat, ya, sholat itu acuan kita dalam sholat itu niat itu menjadi satu rukun yang pertama, paham? Jadi arkanus sholat, rukun yang sholat yang utama itu niat. Ini menjadi satu kesinambungan antara niat dan pekerjaan, antara niat dan amal. Kalau nggak sesuai antum melakukannya ini, maka akan sia-sia pekerjaan itu sholat. Ya, berapa banyak orang yang sholat nih, terutama anak-anak yang jarang ngaji, apalagi yang nggak ngaji. SD, maklum deh kalau yang belum tamyiz atau yang baru balik. Ini yang udah kelampau pakai celana biru, putih biru, putih abu-abu, nggak ngerti itu. Ada nggak yang nggak ngerti? Ada kan? Ada yang nggak ngerti. Apalagi bicara kuliah, udah kerja, udah nikah, belum ngerti dia hukum. Oke, baik tuh. Antum anak majelis, antum anak pengajian, itu dalam sholat. Ini rukun daripada rukun yang wajib dalam sholat yang pertama, niat. Bagaimana pelaksanaannya pada saat kita melakukan takbir atau ihram kita barengin dengan ucapan yang diutamakan dari hati terlebih dahulu. Usolli fardhu, sebutin sholatnya. Itu yang wajib di dalam niat itu tiga kalimat itu jangan sampai kita nggak sebutin atau jangan sampai kita tidak sertakan itu dalam niat. Usolli itu wajib. Kalau antum tidak sebutkan itu, tidak sertakan itu dalam hati, sholat antum tidak sah. Bayangin di waktu niat tuh. Jadi jangan anggap enteng niat ya kawan. Ya kan? Antum ini gak main-main. Jadi kalau kita berbicara niat ini, antum harus fokus, atau antum harus pahamin, kuasain ilmunya, amalin. Kita dalam wudhu yang mana wajib kita niatin, oh ini mutlak, wajah ini wajib. Terus dalam hati kita, oh ini sunnah, kita ngebasuh nih. Kita sunnahnya sampai sini nih, kita basuh nih, ini ngebasuh mukanya sunnah. Antum niatkan dalam pada saat antum wudhu itu sunnah, nggak sah wudhu antum. Antum ngebasuh tangan sampai sikut, ya, antum basuh kanan kiri. Antum niatkan pada saat antum melaksanakan wudhu itu antum niatkan sunnah, nggak sah wudhu antum. Padahal itu daripada rukun yang wajib, syarat yang wajib diantaranya itu. Begitu juga ngebasuh kepala. Ya, kepala doang sunnah. Padahal itu wajib. Antum meletakkan keliru aja di dalam niat pada saat wudhu, keliru antara yang wajib yang sunnah, nggak sah wudhu antum, mesti ulang lagi. Bagaimana itu? Allah Al-Khaliq, Tuhan yang tidak pernah Tuhan yang maha kuasa, yang nggak pernah maha perhitungan, nggak ada itu perhitungan. Ente melakukan hal kecil, mungkin yang menurut akal kita sepele, tapi kalau Allah redha, Allah kasih lipat gandakan tuh pahalanya, berkahnya, fadilahnya, bahkan bisa nyelamatin dia di sirat sampai masuk surga. Amal sepele yang mungkin menurut kita kecil, menurut kita nggak ada pengaruhnya, tapi kalau Allah senang, Allah redha, itu dahsyat. Antum lakuin hal-hal, antum senyum sama orang baik, sama orang hati orang yang lagi gundah gulana, yang lagi sumpah, yang lagi gelisah. Dia nggak pernah dapat senyuman yang baik dari rumah tangganya, walau dari keluarga dan sekitarnya. Ente ketika ketemu sama ente senyum dengan senyum yang ikhlas. Terus dia kebawa senyum, itu gede nih pahala ente, bayangin deh Pak. Jadi jangan remehkan amal yang kecil ya kawan. Sama hal dengan hadir majelis. Ya, ini penting anda mesti sampaikan, ini penting. Sholat niat jangan antum abaikan. Berapa banyak orang yang salah, udahan kagak sholat, yang sholat aja saban hari niatnya salah aja nggak sah. Bagaimana yang kagak sholat? Bagaimana yang nggak sholat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi jangan sampai antum salah menempatkan niat.
Antum ngaji salah menempatkan niat, apalagi udah niatnya salah, persepsi antum di dalam hatinya sama nih majelis, sama pengajian, sama yang antum mau ngikutin salah juga, berabe lagi nanti. Mulai dari kita lahir sampai kita gede, kalau ibu nggak ngerti cara ngurus tuh bayi, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ada pelatihannya. Cara ngurus bayi bagaimana? Begitu tuh anak udah gede, udah tamyiz bagaimana? Orang mau berumah tangga, ada nggak pendidikannya? Ada pendidikannya. Kalau dia nggak tahu pendidikannya, dia nggak tahu pelatihan untuk berumah tangga, kira-kira berapa nggak? Berapa? Nah, itu dulu zaman kita sekolah, yang namanya Lemhanas, yang namanya orang pengen jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi pejabat-pejabat elit, itu harus melalui pendidikan Lemhanas. Orang pejabat itu di Lemhanas itu dididik cara dia berconversation sama orang. Cara ngomong pejabat dengan masyarakat pada umumnya itu beda. Bayangin coba. Cara jalannya pejabat, apalagi presiden, itu diajarin di Lemhanas. Itu nggak boleh. Cara jalannya, nggak ada pejabat jalan begini. Ada nggak? Nggak ada. Pejabat tuh cara jalannya aja dididik di mana? Di Lemhanas. Coba. Itu benar. Itu lembaga itu ngedidik seseorang figur buat punya jati diri, kepribadian yang rapi, yang bagus, yang intelek. Jadi supaya pejabat itu ketika dia mau nanti akan menjabat, dia udah dididik di lembaga itu. Nah jadi nggak mau. Kalau itu semuanya ada ilmunya, ada pendidikannya, ada pelatihannya, bagaimana kita ya kawan? Bagaimana ruh? Antum ismanya? Bagaimana ruh? Bagaimana jiwa? Bangunlah jiwanya. Nah, di Indonesia Raya tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bagaimana cara kita membangun jiwa kita ya kawan? Ini majelis macam ini menjadi satu tempat, satu wadah pendidikan, satu wadah bimbingan. Sebagaimana tadi yang Al-Faqir katakan Lemhanas, seorang figur pejabat mau menjabat, dia harus masuk pendidikan atau harus melewati pendidikan Lemhanas. Nanti dia akan digembleng di situ. Cara jalan, cara bicara, cara makan, cara minum, cara berpakaian, berpenampilan. Nah kalau yang kayak begitu aja ada pendidikannya, bagaimana ngaji? Bagaimana roh kita ya kawan? Mudah-mudahan ini jangan pakai putus sama ngaji ya kawan. Tolong, ini jiwa kita penting, apalagi di kondisi 2026. Kita masyarakat Indonesia, terutama antum anak-anak yang pelajar, kita banyak udah cukup muak dipertontonkan dengan perilaku biadab, perilaku kedustaan, kebohongan, ya, perilaku korupsi dari para figur elit. Udah cukup di negeri ditontonin dengan hal-hal begitu ya kawan. Kalau kitanya saat ini, antum ini generasi berikutnya, antum generasi Gen Z, nanti masa depan bangsa ini ada di pundak antum ya kawan. Kalau antum nggak benar-benar ngaji, nggak benar-benar belajar, nggak niat yang benar, bagaimana? Ini wadah dari Allah. Allah yang sediakan ini wadah. Kata Nabi Muhammad, Raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah, ini majelis biar kata kecil kayak begini, kata Nabi Muhammad, Raudhah min riyadil jannah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana yang mimpinnya, bagaimana yang bimbingnya. Antum yang tahu, antum yang bisa belajar. Ketika kita yang tahu, ada kesempatan depan mata kita, terus kita nggak mau raih, ya kembali lagi ke antum. Kita sekolahin anak takut di mana sekolahan yang benar-benar terjamin dan aman dan nyaman, pendidikan, perilakunya tinggal untuk anak kita. Kita bingung mau sekolahkan anak. Coba bergaul dengan siapa itu anak kita. Wow, kalau orang tua yang rasional, orang tua yang punya integritas, punya iman, dia akan takut. Nggak akan sembarangan menempatkan atau melepaskan anaknya. Oh, nggak bisa. Orang 25 sebelum maghrib wajib usia di rumah. Mau maghrib kagak ada televisinya. Itu orang dulu Pak Jokowi. Oh yang masih punya televisi. Kalau yang nggak punya sih kagak. Yang punya TV.
Oh, jangan sampai tekdung masing ada yang namanya layar televisinya lah. Itu orang tua dulu tuh. Sholat berjamaah sama bapaknya. Selesai sholat, assalamualaikum, nggak ada yang lari pegang HP. Dulu memang belum ada HP, walen nongkrong gitu, di tabunan nabung nggak ada. Nggak, duduk ngaji sama bapaknya sampai isya. Kan? Tentunya antum pernah dengar bagaimana kisahnya Habib Ali Simtuduror nih, yang ngarang Maulid Simtuduror. Sama abahnya, waktu dari Hadramaut, abahnya itu sebagai imam Masjidil Haram, ngajar di Masjidil Haram. Habib Ali masih kecil diajak sama Habib Muhammad bin Husain. Itu sampai sama abahnya, Habib Ali kagak boleh kemana-mana, hatta keluar rumah selain sama abahnya. Nggak boleh. Ke Masjidil Haram mau sholat harus sama abahnya, kagak boleh sendiri. Bayangin coba, sampai ke masjid aja abahnya khawatir ente nggak boleh sendiri, mesti sama abah, wajib. Kalau enggak abahnya omelin. Bayangin coba. Dan rumah abahnya pekarangannya dipagerin rapet tinggi. Karena apa? Khawatir anaknya, bukan soal main keluar, khawatir anaknya melihat, memandang hal-hal yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Coba. Sama hal dengan kita ngaji ya kawan. Antum majelis taklim, majelis zikir ini saling berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Antum ngaji, antum tahu ilmunya, fikihnya, hadisnya, apapun antum tahu. Kalau antum tidak bisa melatih, antum punya dzok, antum nggak bisa melatih, antum punya hati, antum nggak bisa melatih, antum punya jiwa, punya ruh, antum akan kebawa panas dengan ilmu. Paham nggak? Ilmu tuh panas, ilmu tuh nur. Yang bisa melatih antum punya ruh, yang bisa melatih antum punya jiwa, ini bacaan kita ya kawan. Paham gak nih? Nih bacaan kita nih. Hah? Berapa banyak orang yang katanya alim tapi terjerumus dalam hal maksiat? Banyak gak? Bahkan sudah mendekati makom makrifat, digoda iblis, digoda nafsunya, goyang. Banyak gak cerita gitu dengar? Banyak. Yang dikata tarekat, jangan sembarangan antum ikut tarekat sekarang ya, bukan dulu. Kalau dulu masya Allah orang-orang syariat, orang-orang tarekat. Kalau sekarang jangan sembarangan. Dia belum mengetahui hal yang syariatnya biar benar, paham tuh? Akhirnya jadi banyak yang timpang tindih, banyak yang berantakan. Lihat di berita tuh, Candi Prambanan apa Candi Borobudur tuh dipakai sama orang-orang pakaiannya kayak gitu begini, pakai biji pakaian. Dia baca tahlil di situ. Baca tahlil ini bukan tahlil kayak kita Ahlus Sunnah, bukan. Ini orang-orang kelompok tarekat, tapi tarekat zong, tarekat yang kosong. Candi Prambanan awalnya Candi Borobudur tadi di televisi. Makanya jangan pakai baca lafaz la ilaha illallah kayak begitu tuh, nggak ada adab. Jadi kayak sama dengan dia. Ngapain? Kalau ada orang tua dulu tabok-tabokin tuh mulut itu. Nggak ada kayak gitu, baca begitu nggak ada. Itu bukannya bagus tuh bacaan. Itu penghinaan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Salafun saleh nggak ada yang begitu. Orang-orang alim yang wali-wali nggak ada yang zikir la ilaha kalimatillah. Paham nggak? Kemarin antum lihat kan, Habib Quraish Baharun aja nyampein kalau kita istighfar aja nggak dari hati, nggak benar-benar, nggak khusyuk, kata Imam Ghazali apa ya? Paham nggak? Diperumpamakan tuh istighfar kita melecehkan Allah. Bayangin dulu. Dengar kan? Itu istighfar kalau kita nggak benar-benar, nggak sungguh-sungguh, nggak khusyuk, nggak sambil disertakan kita ingetin dengan perbuatan-perbuatan dosa kita, itu kata Imam Ghazali itu ya itu diduga atau disangka ini orang istighfar mempermainkan Allah. Makanya antum sering dengar cerita Habib Ali Kuitang sebut la ilaha illallah, nangis nggak? Pas pada saat talqin dzikir la ilaha illallah, orang dulu nyebut la ilaha illallah nangis, orang sekarang la ilaha illallah kayak main-mainan. Suara ente aja udah ganggu orang, tapi yang ente sebutin kalimat Ismul A'zam, bagaimana ceritanya itu? Betul nggak? Ya
orang dulu nyebut la ilaha illallah pelan-pelan, tapi dari hati bisa bikin orang nangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada dicampur dengan kemunafikan di dalam dirinya dia. Jadi ini majelis kita baca mulai dari awal ya kawan. Kita baca kalau antum datang dari awal tawasul arwah, kita baca surat Yasin, kita baca Ratibul Idrus, Ratibul Adni, Dzikrul Aidrus, Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Wirdus Sakran. Ya Allah, la ilaha illallah. Itu bacaan-bacaan itu, bacaan semuanya itu Quran di situ, semuanya kalimat Ismul A'zam ada di situ. Dan itu semuanya termasuk yang baru kita selesaikan ini Rawi, wala Burda, wala itu semuanya kalimat-kalimat bacaan-bacaan yang bisa membimbing ruh dan jiwa kita ya kawan. Habib Salim Syatri mengatakan, siapa yang sering membacakan di atas bunbunan anak kecil yang perempuan maupun yang laki, bacaan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar hingga akhir, insya Allah terjaga dari perbuatan zina. Coba tuh, paham gak nih? Bacaan apa itu? Quran. Terus di bulan Rajab kemarin, di awal bulan Rajab, siapa yang nulis kalimat ini terus dimasukin ke dalam tas, betul nggak? Ada kalimat Tuhan, atau pernah nggak? Tuh, tulis tuh satu kalimat kecil sedikit, tulis masukin ke dalam dompet atau kertas kita, insya Allah rezekinya ila sana al hati, sampai tahun ke depan berikutnya Allah kasih berkah. Makanya kalau di pondok dikatakan seorang santri yang dia nggak punya wirid dalam kesehariannya sama kayak monyet katanya, kayak binatang. Dia belajar, dia tahu nih mempelajari ilmu syariat, lah itu tajwid, wala fikih, wala hadis, wala ini, tapi hatinya dia tidak hatinya dia, ruhnya dia, jiwanya dia nggak dikasih asupan zikirnya. Jadi kayak nyomet apaan aja, ini sabut ini. Orang yang nggak ada zikirnya jiwanya tuh bengis. Bahkan kata Rasulullah apa ya? Orang yang baca selawat itu akan dibimbing sama Nabi Muhammad. Asal bacanya yang benar, bukan sekedar baca yang benar. Bacanya yakin, bacanya khusyuk, bacanya istiqomah, dibimbing sama Nabi. Tuh kalau kita baca satu selawat aja dibimbing sama Nabi, bagaimana bacaan begini nih, segini banyaknya, asal bacanya benar. Istiqomah yang benar, ruh kita akan dibimbing ya kawan. Kalau antum menjadi seorang anak, antum akan menjadi seorang anak yang punya integritas, menjadi seorang anak yang punya moralitas. Antum menjadi seorang pelajar, menjadi pelajar yang punya moralitas. Tuh kalau antum paham nih begini nih, ngaji. Siapin diri antum untuk menghadap suatu kemuliaan. Apa? Majelis. Di malam yang mulia, apa ya malam Jumat? Ya, ini malam Jumat ya kawan. Semuanya malam Jumat ini banyak kejadian-kejadian besar, kejadian sakral yang Allah berikannya di malam Jumat. Antum jangan main dengan malam Jumat. Nanti yaumul kiamah, hari kiamat malam Jumat. Pakai ngaji jangan males-males malam Jumat. Jangan taruh mau dekat kiamat aja, berubah udah bingung. Ini antum juga mau ngaji, jangan sembarangan. Kita yang belum ahli jangan sok tahu. Kan kemarin disinggung kalau Ustaz Alwi bilang Brahman Sigap, ya kan? Dulu yang baru punya ilmu dikit, yang baru punya mondok jangan sok-sokan. Belum apa-apa baru pada ini udah buka pondok, udah belum ini buka majelis, jangan. Ya kan? Baca, antum punya ilmu, ngerti fikih, ngerti ini, ngerti itu, tiba-tiba punya utang banyak, kira-kira bisa lunas gak tuh dengan ilmunya antum tuh utang? Paham maksudnya? Bisa lunas gak? Nggak bisa. Betul gak? Ya utang harus dibayar pakai duit, gak bisa pakai ilmu. Nah coba, paham gak?
utang harus dibayar, cuman posisinya duit belum ada. Bagaimana ceritanya tuh? Berarti kan kita harus ada sesuatu bacaan yang sehingga dengan bacaan itu Allah mudahkan dari mana kita cara mendapatkan rizqan halalan thayyiban rizqan halalan thayyiban mubarakan. Malaikat akan tidak menyambut nyawa seseorang hamba ketika dia masih sering mengamalkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Setiap hari, apalagi kita bacanya 5 waktu. Hatta pada saat antum lagi kena ujian kecelakaan misalkan, 2 kecelakaan, tapi kalau belum waktunya meninggal, nggak bakal meninggal karena antum ada sebabnya membaca itu laqad ja'akum. Terus kalau kita baca terus kita nggak meninggal. Ada waktunya ketika Allah sudah kita baca itu nih. Ketika kita udah nggak baca, berarti kalau kita baca berarti kita nggak mati dulu, enggak. Ketika Allah sudah berkehendak kita meninggal, kita dilupain buat bacain. Jangan main-main ente kekuasaan Allah. Jangan main-main dengan makar Allah. Ente merasa aman udah baca laqad ja'akum saben hari, gua gak bakal mati. Fir'aun aja 400 tahun bisa hidup. Misalkan, oh kata Allah Ta'ala, oh gitu. Ente dibikin lupa sehari. Bisa nggak Allah lupain? Bisa, akal kita dilupain, tetap nggak baca tuh. Dengan apa caranya? Dengan sibuk. Wah, ntar dulu nih, sohib mau datang, ntar dulu nih, duit, cuan bisnis, ntar dulu nih, ini baru nih. Lupa nggak baca. Ini, coba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Kita minta sama Allah pembimbingan, yakni dalam ketaatan. Minta ditambah syukur wa syukrika wa husna ibadatik, dan diberikan keselamatan kita dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Paham nih? Dengan bimbingan Allah, dengan kekuasaan Allah, pertolongan Allah, itu bacaan luar biasa. Orang kalau yang sembahyangnya nggak fokus, ngajinya nggak fokus, koreksi lagi tuh dia ilmu airnya bagaimana, koreksi lagi tuh dia wudhunya bagaimana, koreksi lagi tuh dia sholatnya bagaimana. Otomatis udah pasti. Kalau orang yang sholatnya nggak khusyuk, ngajinya di dalam majelis nggak khusyuk, berarti dia belum tahu ilmu air, belum tahu ilmu wudhu, apalagi sholat. Coba perhatikan benar-benar supaya di awal pembukaan tahun ini, tahun Masehi, bertepatan di malam Jumat pertama di Majelis Jalsatul Busyra, kita punya niat, sempurnain niat antum, introspeksi dan evaluasi kita punya diri ya masing-masing. Yang ketiga, coba antum kembangin lagi, tambahin lagi semangat antum buat nambah ibadah sebisa yang antum melakukan dengan yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, keistiqomahan, dengan rasa taklim. Karena kalau antum nggak sertakan itu semuanya, itu semua akan sia-sia. Antum sholat nggak pakai adab, sia-sia. Antum wudhu nggak pakai adab, asal wudhu kaki cepat, muka tidak, nggak ada adab kan namanya. Selain nggak tertib, nggak ada adab, nggak sah wudhu antum. Sholat nggak ada adab, nggak sah. Sama dengan antum pada saat ngaji, hadir majlis nggak ada adab, mau dapat fadilah yang utama dari majlis. Ya, jadi nggak ada. Itu pesan Al-Faqih. Sekalipun antum di sini santri, sekalipun di sini antum anak majelis, sekalipun antum di sini pengurus masjid, sekalipun antum di sini ustadz, sekalipun antum di sini anak mahasiswa maupun orang-orang yang pelajar yang lainnya, tolong kesempatan di majelis ini, di malam Jumat ini, di awal tahun Masehi ini, kita niat yang baik, evaluasi diri kita, sertakan semuanya dalam urusan majelis ini dengan cara yang baik. Ya,